Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari teman-teman kita berdoa. Saat ini kami datang bersyukur Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Sepanjang hari-hari kami terus Tuhan berkati. Dan saat ini kami rindu akan dengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Secara khusus kami akan membahas mengenai perpuluhan. Kiranya Tuhan tolong kami untuk boleh mengerti dan memahaminya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo sahabat Beginners, hari ini kita ketemu lagi dengan talk show kita. Kita akan bahas tentang perpuluhan. Kalau di sepanjang misalnya awal bulan nih ya, kita bingung kita ngasih persembahan berapa, atau ada mungkin yang nggak pernah kasih perpuluhan atau persembahan. Kali ini kita akan bahas secara khusus. Langsung kita datangkan pembicara kita, Pak Paulus Lee. Halo Pak. Halo juga Evi, apa kabar? Baik sekali Evi, semangat. Sehat. Iya. Juga para e-gainer semua, semoga tetap sehat selalu. Ya. Baik Pak, ini Pak, banyak nih sekarang kita masyarakat secara khusus orang-orang Kristen gini masih bingung tentang perpuluhan. Kira-kira Pak, gimana sih penjelasan dari sisi kekristenannya gitu tentang perpuluhan? Ya, jadi perpuluhan begini Evi, dimulai dari semangat memberi persembahan kepada Tuhan, maka muncul bagaimana memberi persembahan yang baik. Nah, dimulai juga dari konteksnya, yaitu dulu pada Perjanjian Lama. Dalam pola Perjanjian Lama, umat Israel yang terdiri 12 suku itu dididik Tuhan untuk melayani Tuhan dan melayani sesamanya. Bentuknya apalah? Memberikan persembahan persepuluhan. Kenapa persepuluhan? Karena salah satu suku dari 12 suku Israel, yaitu suku Lewi, ditugaskan oleh Tuhan untuk melayani bait Allah.
Dan karena tugasnya fokus bait Allah, dia tidak boleh bekerja. Dan dia juga tidak dikasih tanah pusaka. Ingat ketika orang Israel memasuki tanah Kanaan, dibagi-bagi itu tanah pusaka. Semua dapat 11 suku, kecuali suku Lewi. Kenapa? Karena suku Lewi dikhususkan Tuhan untuk melayani bait Allah. Nah, karena itu demi keadilan sosial dan demi pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka 11 suku yang lain diwajibkan memberikan persepuluhan. Jadi persepuluhan adalah persembahan umat Israel kepada Tuhan dalam rangka satu, mewujudkan keadilan sosial yang Tuhan ingin bangun, kecintaan kepada bangsa, kecintaan kepada sesama, kecintaan pada pekerjaan Tuhan. Karena suku Lewi pekerjaannya adalah melayani Tuhan saja, tidak ada pekerjaan yang lain. Artinya mendukung pelayanan gitu ya Pak ya? Mendukung pelayanan. Nah, tapi konteksnya bukan hanya pelayanan, ini kehidupan sosial. Supaya keluarga suku Lewi yang tidak bekerja itu yang fokus ke pelayanan, ada yang support. Dan juga karena suku Lewi kan tidak dapat tanah pusaka. Nah, jadi ini ada konsep keadilan, konsep pelayanan, konsep ketaatan, semuanya menyatu. Jadi itulah persembahan dalam konteks perjanjian lama. Ya, kalau teman-teman mau lihat misalnya ada di dalam bilangan 18 ayat 21. Ada juga di bilangan 18 ayat 24 yang menggambarkan misalnya Allah menunjuk suku Lewi untuk khusus melayani. Karena itu semua suku yang lain diminta memberikan persembahan persepuluhan sebagai milik pusakanya suku Lewi. Nah, begitu. Namun semangat itu rupanya diteruskan terus oleh generasi Israel sampai pada zaman Yesus. Ya, di zaman Yesus ada suasana memberikan persepuluhan sebagai ungkapan cinta kepada Tuhan, pelayanan sosial, pelayanan kepada Tuhan dan sebagainya. Jadi persepuluhan itu memiliki konteks yang holistik, ya, bukan cuma sekedar persembahan seperti yang kita pahami hari ini. Kalau hari ini kita mau bilang persembahan kan selalu yang dipikirkan kan memasukkan uang ke kantong kolektor atau transfer ke gereja untuk persembahan. Bukan hanya itu, persepuluhan itu bicara tentang konteks yang lebih luas. Tadi soal melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, tapi juga konteks keadilan sosial, mendukung kehidupan keluarga suku Lewi yang melayani, dan sebagainya. Nah, intinya, kenapa orang Israel diminta demikian? Karena mereka sudah menerima, maka mereka harus memberi pelayanan. Di dalam Maleakhi 3 ayat 10, orang Israel sudah menerima tanah pusaka, menerima banyak berkat dari Tuhan. Sementara orang Lewi tidak menerima, karena harus melayani kerjaan Tuhan. Nah ini. Jadi kenapa memberi? Karena sudah menerima banyak dari Tuhan. Nah, kalau itu ditarik pada zaman Yesus, maka menarik. Karena Tuhan Yesus juga lalu memberikan kritik juga kepada praktek persepuluhan. Karena pada zamannya, orang itu lalu pikirannya cuma persepuluhan dalam arti yang sempit. Yang penting saya sudah memberi persepuluhan, tapi dia lupa keadilan. Dia lupa pada orang yang miskin. Bahkan lupa pada keluarganya. Bahkan melupakan orang tuanya. Apa yang harusnya kupersembahkan atau kuberikan pada orang tua, sudah kuberikan pada Tuhan. Nah ini lupa konteks. Berarti nggak melulu tentang materi atau uang begitu ya Pak ya? Nggak cuma materi, uang, nggak cuma hanya untuk, kalau zaman sekarang hanya ke bait Allah atau ke gereja, tetapi konteks yang luas. Nah di zaman ini persepuluhan dipahami lebih sempit lagi. Yaitu seringkali hanya sekedar bagaimana kita memberi persembahan kepada Tuhan. Mana yang baik atau baiknya bagaimana. Lalu ada sekelompok gereja atau sekelompok ajaran yang menyatakan yang paling benar adalah memberi persembahan dengan cara persepuluhan. Nah, Persepuluhan artinya dengan nominal tertentu begitu Pak? itu yang dipahami oleh gereja-gereja tertentu atau ajaran gereja tertentu. Tapi hati-hati karena gereja kita, gereja Kristen Indonesia tidak punya keyakinan atau tidak punya ajaran persembahan harus persepuluhan. Bukan tidak boleh ya, boleh saja memberi persepuluhan sebagai ungkapan syukur. Tapi persepuluhan bukan satu-satunya cara yang benar untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Memberi persembahan kepada Tuhan lewat banyak cara. Bisa melalui seluruh hidup kita, yaitu memang Tuhan mau persembahan seluruh hidup. Juga bisa melalui sikap, kata, perbuatan kita. Bisa melalui harta kita. Dan melalui banyak cara.
Dan kedua juga di dalam konteks gereja kita, persepuluhan itu hanya bagian atau salah satu cara memberi persembahan syukur pada Tuhan. Boleh nggak persepuluhan? Boleh. Kenapa? Karena gereja kita tidak menganut harus persepuluhan. Nah, Pak, kalau mau memberikan lebih, ya boleh. Kurang, ya boleh. Nah, dasarnya apa? Dasarnya seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam misalnya 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Artinya kerelaan. Kerelaan ya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihani orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kerelaan dan sukacita. Itu dasar kita. Tentu masih banyak pertanyaan soal itu. Artinya perpuluhan itu bukan sesuatu yang kita paksakan dan nominal yang kita tentukan. Begitu ya Pak ya? Betul. Bukan dipaksakan dan tidak nominalnya harus persepuluhan untuk gereja kita. Tapi di gereja-gereja tertentu atau pemahaman gereja tertentu itu harus persepuluhan. Nah itu lalu menimbulkan kontroversi ya Vi. Bagaimana saya sebagai seorang pengusaha misalnya memberikan persepuluhan? Mau dihitung dari mana? Rugi laba? Atau dari penjualan? Atau dari net sales? Atau dari mana? Sebab kalau orang bisnis itu kan ada penjualan kotor, penjualan bersih, ada penghasilan kotor, penghasilan bersih, penghasilan setelah pajak, dan sebagainya. Kompleks. Karena memang konteks kita di masa kini beda dengan konteks kita di masa perjanjian lama. Di perjanjian lama kan belum ada bisnis, nggak ada pabrik, nggak ada. Orang cuma hidup dalam suasana lebih kehidupan perekonomian sederhana. Misalnya beternak, bertani, dan sebagainya. Lebih mudah mempersembahkan ternak tani. Tapi sekarang era dunia industri misalnya, atau dunia perdagangan, kehidupan seseorang makin canggih. Kita aja yang masih muda, kita mengenal pakai istilah e-money. Benar. Nah, kalau persepuluhan e-money-nya bagaimana? E-money-nya bagaimana? Apalagi kalau orang investasi saham. Ini kita saham. Kan tiap saham kita ini kan enggak cuma saham satu saham. Mungkin orang itu punya saham 5 atau 6 perusahaan. Saya banyak lihat mahasiswa sudah menanam saham. Nah, tiap bulan kan mendapat sesuatu Dividen. naik turun dari nilai. Nah, ini persepuluhannya gimana coba hitungannya? Apa mau tiap bulan direkap? Jadi konteks zaman sekarang menurut saya agak beda. Maka di gereja-gereja tertentu juga akhirnya kalau ditanya tentang persepuluhan, yang membuat garis besar aturan yang sederhana. Misalnya ya gaji, 10% gaji, 10% apa yang kamu terima dari Tuhan, ya dipikirkan sendiri bagaimana yang terbaik sesuai dengan konteks masing-masing. Tapi memang gereja-gereja tertentu sangat menekankan itu. Nah, gereja kita tidak. Karena buat kita persembahan itu bukan angkanya 10%, 15%, 20%, 5%. Tapi kesungguhan hati, sukacitanya hati, kerelaan hati. Tapi jangan bilang begini, Pak, kalau sedikit ya rela, Pak. Jadi pembenaran ya Pak. Buat pembenaran. Saya ya itu tapi rela tapi tidak cinta. Pada tadi dalam konteks perjanjian lama, namanya persembahan itu ada ungkapan cinta, ada ungkapan keadilan, tanggung jawab pada pekerjaan Tuhan, tanggung jawab pada keluarga, tanggung jawab pada kehidupan. Maka persepuluhan itu menjadi bagian dari cara Tuhan mengajar Israel. Kamu punya saudara melayani Tuhan, itu suku Lewi, ya kamu harus mensupport saudaramu gitu. Kalau hari ini ya kita mensupport saudara kita dalam arti keluarga inti maupun keluarga yang lebih luas. Saudara-saudara kita yang melayani gereja Tuhan, tapi juga masyarakat. Kita kan juga nggak melayani hanya di dalam gereja. Benar. Jadi karena itu dalam gereja kita persembahan tidak hanya ditujukan kepada gereja, tapi juga kepada pekerjaan Tuhan di luar gereja juga. Artinya mendukung semua aspek. Semua aspek kehidupan holistik. Termasuk ya tanggung jawab kita pada orang tua, pada saudara, pada teman, pada kehidupan. Kita ya perlu mengurusi itu. Jangan sampai sampah sembarangan. Ya, jangan sampai tanaman kering. Ya kita memberi persembahan dalam wujud waktu, air, perhatian, cinta. Nah kalau bicara soal materi, bagaimana? Ya tadi, yang terbaik buat Tuhan. Sukacita, sukarela. Benar. Tapi kalau ada yang tanya, Pak, saya ingin memberi persepuluhan, boleh enggak? Boleh, boleh. Tidak dilarang.
Tapi bukan satu-satunya cara. Gimana pandangan Bapak ketika ada beberapa oknum penatua atau pendeta mungkin yang memaksakan angka-angka tertentu yang jemaatnya itu harus kasih perpuluhan sekian gitu. Ya, Gimana saya pandangan tidak mau menghakimi gereja lain atau ajaran lain. Silakan masing-masing bertanggung jawab. Tapi menurut saya itu tidak alkitabiah. Karena Rasul Paulus sendiri tidak terlalu menekankan persepuluhan. Kita bisa lihat ajaran Rasul Paulus. Bahkan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, Rasul Paulus menekankan sukacita, sukarela, bukan persepuluhan. Kenapa? Karena memang kekristenan itu sebuah persembahan hidup. Dalam Roma 12 ayat 1 kan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan pada Allah. Persembahannya itu tubuh, 100% hidup kita. Jadi kalau Evi ditanya, Evi, kalau persembahan yang benar berapa persen? Yang benar berapa? Total semuanya. Total semua benar, Wi. 100%, bukan persepuluhan. Benar. Jadi yang harus kita persembahkan pada Tuhan minta 100% hidup kita. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu. Artinya apa? Ya pikiran kita, mulut kita, hidup kita, termasuk isi kantong kita, kekayaan Benar, kita, benar. materi kita. Kita persembahkan buat Tuhan. Tuhan tidak minta semuanya dimasukkan ke kantong kolektor gereja. Atau hanya buat gereja, enggak. Di gereja tertentu seringkali dimaknai persembahan untuk gereja. Di luar itu bukan. Tapi saya sendiri kurang sepakat. Buat saya persembahan itu adalah semua pekerjaan di dunia. Melalui lembaga sosial, buat masyarakat, buat keadilan, melayani tetangga, semua. Jadi kita punya tanggung jawab dari uang, materi, berkat yang Tuhan berikan pada kita, 100% itu. Ya kita harus pikirkan dengan dewasa dan bijaksana berapa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan dan berapa kepada orang tua, pada saudara, pada teman, pada lingkungan, pada masyarakat, termasuk pada gereja. Artinya kita pemahamannya tidak terkungkung pada persembahan atau perpuluhan yang dikhususkan untuk gereja. Betul. Tapi semuanya itu harus Semuanya. mendukung untuk pekerjaannya Tuhan. Betul, tapi jangan lupa gereja perlu diperhatikan. Iya. Jangan semua diberikan jangan ke lalu gereja diberikan juga ke orang lain, enggak ya, Pak? gerejanya dilupakan ya kan. Udah gerejanya udah mampu, biarin aja. Itu Atau banyak salah juga. donaturnya di gereja gitu ya, Pak? Nah itu salah juga, Evi. Kenapa? Karena gereja ini kan rumah Tuhan. Benar. Itu berarti tanggung jawab kita buat rumah Tuhan. Jadi karena itu jemaat yang sudah berpenghasilan, bahkan anak-anak pun yang punya kesadaran juga memberikan persembahan yang terbaik. Supaya gereja itu bisa terus melakukan pekerjaan Tuhan. Karena gereja itu kan alat karya Tuhan di dunia ini untuk mewartakan, untuk melayani dan sebagainya. Karena itu tidak bisa tidak kita harus support gereja sebagai tanda orang Kristen yang dewasa. Ya. Terus berikutnya Pak, pihak gereja itu baiknya gimana Pak? Memberikan transparansi penggunaan uang itu semuanya atau bagaimana? Ini ada dua macam gereja menurut saya ya, tanpa mau menilai gereja lain. Memang gereja yang sangat menekankan persepuluhan, biasanya ya, tidak selalu ya, biasanya memang punya struktur organisasi atau model organisasi gereja yang berbeda dengan gereja-gereja seperti kita. Gereja-gereja yang menekankan persepuluhan seringkali punya struktur organisasinya itu kita sebut kongregasional atau dipimpin oleh seseorang, misalnya gembala sidang atau pendeta yang dia dalam tanda petik memang menjadi pemimpin utama dan dia menguasai aset-aset, dan boleh dikatakan dia dan keluarganya yang memiliki gereja itu. Nah akibatnya kalau itu dituntut transparansi menurut saya agak sulit, karena itu kan konteksnya kan persembahan pada Tuhan, tapi memang itu kan bagian Satu dari yang mengelola, pribadi ya, kekayaan keluarga. Tentu ada juga gereja semacam itu tapi sudah lebih modern, di mana 90% dikelola oleh tim atau kelompok. Saya kira itu bagus. Tapi itu pun juga sulit kalau dituntut transparansi. Tapi lain dengan gereja-gereja kita. Gereja kita itu presbyterial, sinodal. Gereja yang dipimpin para presbiter atau tua-tua. Gereja bukan miliknya pendeta. Gereja itu milik organisasi, milik Tuhan ya, melalui organisasi yang disebut Sinode GKI atau Sinode Gereja Kristen Indonesia. Jadi sekarang transparansi justru keharusan. Karena ini bukan milik satu orang atau sekelompok orang, ini miliknya Tuhan. Maka kalau di gereja-gereja GKI, bahkan saya sebagai salah satu pendeta GKI mengajukan gereja harus transparan.
Bila perlu panggil auditor yang independen supaya jemaat menerima laporan yang akurat sesuai dengan tata cara atau budaya kehidupan bergereja tentu saja, bukan Sebagai akuntansi umum. pertanggungjawaban begitu ya, Pak? Betul, harus. Kenapa? Karena ini kita organisasi terbuka. Saya nggak ada masalah, wong itu bukan gereja, misalnya gereja GKI Gejayan bukan milik saya. Saya hanya salah satu dari pemimpin. Saya lebih senang kalau transparan. Artinya lebih baik ketika gereja itu transparan membukakan kepada jemaat sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Betul, karena itu di tata gereja GKI sudah ada, Evi, yang disebut Badan Pemeriksa Harta Milik, BPHM. Nah, di tingkat jemaat kayak kita GKI Gejayan ada Badan Pemeriksa Harta Milik Jemaat GKI Gejayan. Ada 3 orang yang bertanggung jawab memeriksa apa yang dilakukan. Itu semacam tim audit begitu, Tim Pak? audit intern ya, internal audit. Tapi saya sendiri tidak keberatan dengan eksternal audit. Tapi di tingkat lebih luas klasis juga ada Badan Pemeriksa Keuangan Klasis. Di tingkat sinode juga ada Badan Pemeriksa Harta Miliknya Sinode. Jadi sebenarnya di gereja GKI sangat urusan transparansi sangat diperhatikan. Berarti menarik ya Pak, ketika itu terkumpul dari jemaat, kita bisa sampaikan dengan transparan, artinya kita bertanggung jawab. Betul, betul. Dan memang tata gereja GKI ini kan sudah dipikirkan dengan sangat matang oleh para pemimpin kita. Dan itu sudah berlaku sekian puluh tahun. Akibatnya ya tata gerejanya makin matang. Ya. Matang juga dalam rangka melindungi tadi persembahan supaya bisa dipakai maksimal. Berikutnya nih Pak, pesan Bapak menyikapi umat-umat Kristen supaya bijak menyikapi isu-isu tentang perpuluhan. Ya, kalau saya bersikapnya begini, Evi. Baiklah umat Kristen mengikuti ajaran gerejanya atau pendetanya. Kalau memang di gerejanya atau pendetanya mengajarkan persepuluhan, ya ikuti saja. Sebab memang ketika kita memilih sebuah jemaat bergereja atau mengikuti seorang pendeta dengan ajaran tertentu, katakanlah persepuluhan, ya ikuti saja sesuai iman kita itu. Tapi buat saudara dan saya yang menjadi orang Kristen, anggota gereja-gereja Presbyterian sinodal kayak kita, atau gereja-gereja mainstream, gereja GKI misalnya seperti kita, atau masyarakat Kristen secara luas, saya mengingat bahwa persembahan itu terutama bukan soal angka, bukan soal nilai atau jumlah atau kuantitas, tapi bicara soal kualitas. Benar. Persembahan itu kualitas apa? Kualitas cinta. Kualitas cinta kita kepada Tuhan, kualitas cinta kita kepada pekerjaannya Tuhan, kualitas kita pada rumah Tuhan, dan kualitas cinta kita kepada sesama. Sesama ini kan banyak. Keluarga kita, anak-anak kita yang paling dekat, termasuk sesama-sesama yang lain. Bahkan orang di seluruh dunia, bahkan semua makhluk. Dan alam ini tanggung jawab kita. Jadi persembahan itu wujud cinta, juga kualitas cinta, juga kualitas kedewasaan. Kita dewasa. Kalau saya hari ini mendapat gaji dari pekerjaan saya, misalnya katakanlah 5 juta sebulan. Saya harus dengan dewasa menghitung apa yang saya butuhkan dan bagaimana saya ingin berbagi kasih secara dewasa mendukung semua kehidupan, termasuk orang tua saya dan saudara saya dan orang-orang, apalagi mereka yang membutuhkan. Ingat sejak awal persepuluhan dimulai dari keadilan sosial. Kita harus berkeadilan juga. Banyak saudara kita yang nggak mampu, Yang membutuhkan. yang ya, membutuhkan. Nah, memang yang paling mudah buat kita juga menyalurkan tanda kasih itu juga melalui gereja, karena gereja itu dengan mengumpulkan semua itu dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan sosial. Misalnya GKI Gejayan. Wah, kita punya pengobatan tidak dipungut biaya. Kita punya pelayanan tertulung, kita pelayanan sembako murah, kita pelayanan banyak. Semua pelayanan sosial yang luar biasa, termasuk beasiswa, termasuk pelayanan kesehatan dan sebagainya untuk jemaat maupun masyarakat. Itu kan karena dikumpulkan. Nah, artinya kalau kita sendiri mungkin kan terbatas. Saya ini berapa sih kemampuannya? Benar. Tapi ketika kumpulkan jadi banyak. Yang kedua, dengan memberikan persembahan yang terbaik, itu menunjukkan bahwa kita tuh cinta dan taat pada firman Tuhan. Nah itulah
mewujudkan kedewasaan kita. Nah, Memberi itu nggak lantas membuat kita miskin ya Pak ya. Artinya Betul, ketika betul. kita semakin memberi itu nggak langsung kita merasa kekurangan gitu. Karena artinya Tuhan akan cukupkan. ya makanya kalau di Alkitab ada yang disebut miskin tapi kaya. Benar. Banyak orang yang kaya tapi miskin. Tapi ada juga yang miskin tapi kaya. Lah, saudara dan saya yang mana? Miskin tapi kaya. Kaya apa? Dengan mutu hidup, kualitas hidup. Yang walaupun dia sebagai mahasiswa misalnya, kita tuh uang apa kata mungkin uang support dari keluarga mungkin kan terbatas. Tapi kita masih mikirin, saya mau pakai ini untuk ikut support pelayanan. Saya dengan sadar, saya dikasih orang tua katakanlah 2 juta sebulan. Rasanya saya masih bisa kok menyisihkan 100.000 untuk pekerjaan Tuhan. Wah, ini kan berarti kedewasaan. Atau ada yang lebih lagi, enggak kok, saya menjadi asisten dosen misalnya, ada teman saya begitu. Saya akan persembahkan setengah gaji saya untuk pekerjaan Tuhan. Nah, itu kan bagus. Dia tidak berpikir soal persepuluhan, tapi dia berpikir tentang kualitas. Nah, inilah yang harapannya begitu. Jadi orang Kristen bukan orang kalau dapat gaji lalu ambil kalkulator ngitung. Persepuluhan. Bukan itu, bukan hitung-hitungan. Tapi totalitas. Apa yang Tuhan berikan pada saya, mau saya pakai gunakan untuk apa? Sebanyak mungkin untuk pekerjaan Tuhan yang sebaik-baiknya. Jadi kalau dihitung betul, perhatian kita pada dunia sesama, termasuk pekerjaan Tuhan, bisa jadi lebih dari 10%. Dan saya ingat ini, Evi. Iya, Pak. Seorang pengusaha hebat, William Colgate, yang dia waktu dia masih sangat awal sebagai pengusaha, dia memberikan sesuai kemampuannya. Lama-lama dia mampu, dia berikan 10% penghasilannya kepada Tuhan melalui yayasan-yayasan sosial. Tapi karena dia lebih mampu lagi, dia merasa wah saya terlalu banyak 90%. Dia berikan 20%, 30% dan akhirnya dia berikan semuanya buat pekerjaan Tuhan. Saya udah cukup. Nah, ini kan kedewasaan. Dia merasa nggak adil saya hidup sendiri sukses. Saya ingin Tuhan berikan pada saya berikan jadi wujud pendidikan, pelayanan kesehatan, dunia yang lebih baik. Dan menurut saya inilah yang disebut persembahan pada Tuhan. Baik Pak, artinya kita mempersembahkan ketika kita merasakan berkat yang dari Tuhan, penyertaan Tuhan, bentuk syukur kita, Ya. bentuk ketaatan kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Itulah intinya, Evi. Ya, senang saya kalau kita bisa sadar bahwa sebenarnya kita itu diajak Tuhan meningkatkan, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Lah, ini kan wujudnya apa? Ngasih Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kita, termasuk dengan seluruh yang Tuhan karuniakan pada kita, tubuh, pikiran, dana, uang, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Dengan apa? Dengan seluruh hidup kita. Jadi kalau persembahan dalam konteks Gereja Kristen Indonesia atau gereja-gereja pada umumnya, itu persembahan yang holistik. Bukan sekedar 1/10. Tapi boleh nggak Pak? Saya supaya nggak bingung, saya pokoknya tiap bulan ngasih 10 saja, 10% saja. Ya boleh saja, daripada bingung dan kata-katanya ya boleh. Baik Pak, terima kasih Pak. Sangat berisi sekali. Sepertinya daging semua yang disampaikan Ya, tadi. jadi berkat ya. Kiranya ini jadi berkat buat teman-teman semua yang mendengarkan. Sampai ketemu di Igen Talks kita berikutnya. Saat ini kita berdoa dulu Pak. Oke, Ya. mari. Mari Pak. Mari teman-teman dan para Igeners, kita berdoa ya. Ya Tuhan, kami ingin mempersembahkan seluruh kehidupan kami, semua karunia, talenta, bakat, bahkan rezeki yang dari Tuhan, kami mau persembahkan buat Tuhan. Terimalah ya Tuhan, jadikanlah itu berkat buat sesama kami, buat gereja Tuhan, bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin. Demikian Igen Talks kita kali ini. Sampai ketemu di Igen Talks berikutnya. Bye-bye. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini
atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu.